jangan bikin gue pikiran dah. Gue di sini tuh cuma mau enjoy my life in Australia, kayak. Hai, selamat datang di Vlog Australia. Oke, di video ini saya mau speak up juga tentang konten yang baru-baru ini ramai ya. Tentang seorang TikToker. Akunnya adalah Aubimax Reborn yang mengulas alasan Lampung nggak maju-maju. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, kita lihat yuk konten-konten yang dibuat ini apa sih? Apa aja sih konten-konten videonya? Kita potong video-videonya dia tentang hal-hal yang relate sama kritik dia dan motifnya dia itu apa sih? Yuk kita lihat langsung. Dawa capek gue, pening pala gue mikirin apa nih trending Lampung masuk kategori politik di Twitter gue. Trending nomor 1, gila lo, kalah tuh Agnes kemarin hilang tuh Agnes. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali, nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana nih? Hah? Oke, kritiknya bener ya, dia kritik Lampung itu daerah yang banyak jalan rusak, terus ada kolusi, ada nepotisme, ya kita nggak bisa menghindar dari hal itulah. Dan pemerintah harusnya juga menerima kritik ini secara terbuka ya. Oke, bener sih, saya juga berpikir demikian. Tapi kok apa yang dilakukan ini kayak ada yang janggal ya? Gue udah konsultasi sama lawyer kan di sini untuk masalah protection visa gue gitu. Oh lo bisa bang, lo eligible, lo ayo come on like. BTW juga kalau misalnya ada yang mau beli tanah kan di sini banyak selebgram dan artis-artis ya kak yang follow gue sekarang. Beberapa artis yang follow gue pada ada duit kak. Dah, perasaan cuma Hotman Paris dah. Si Bang Hotman juga belum follow gue. Bang, lo mau beli tanah gue nggak yang di Pagar Alam? 1,5 M aja deh bang, beli bang. Beberapa yang artis centang biru kagak ada duitnya nggak usah follow gue dah. Pusing gue. Pergaranya ya karena sebentar lagi tuh papa pensiun 3 bulan lagi, jadi tolong ditahan dulu omongannya, jangan ngegas dulu, kamu diem dulu gitu. What? Seriously gitu kan, kayak siapa yang nyuruh lo gitu buat kayak gini? Udah dia pecat aja bokap gue dah. Orang juga duitnya gak seberapa ya, anjir, PNS di Lampung. Gue tuh dimodalin kesini di Australia tuh mostly dari duit nyokap gue, say. Nyokap gue tuh jualan jagung, beras, padi. Lo cek aja ke rumah,
Kita punya pabrik beras. Yelah, PNS doang, apa? Kita tuntut loh yang ada malah. Apa ini klarifikasi semua isinya, Wak? Kenapa banyak wartawan datang ke rumah gue? Gue bilang ke nyokap gue, kagak usah ditangkepin, Sri. Lu juga tanggepin. Setan. Udah tau setan lo tanggepin. Kagak usah. Siap ansos. Kagak ada urusan nih. Gue ini gak di bawah umur, Sri. Gak usah lo wakil-wakilin. Pak Bima itu benar-benar anak dari Bapak Juliman Rumbiono dan saya sebagai ibunya yaitu Sri Ngatun. Kalau kita lihat konten-kontennya si orang ini, namanya Bima. Di sisi lain dia mengulas juga soal tentang protection visa. Kesannya dia dapat backup banget gitu loh dari pemerintah Australia. Dia bisa dapat protection visa kalau dia sampai diintimidasi sama pemerintah Indonesia, sampai hal terjadi, mungkin dia buruk-buruknya dia bakal jadi target karena ulahnya dia gitu. Ini tuh udah menjadi berita nasional. Live streaming gue nonton 12.000. Terus dia punya backup plan kalau dia bisa apply protection visa atau visa suaka. Sebenarnya sebelumnya kita lihat dulu visa suaka ini sebenarnya apa sih, teman-teman. Nah, sekarang saya udah buka di depan halamannya imigrasi Australia ya lewat komputer. Dan siapa sih yang berhak dapat protection visa ini? Ya, diantaranya adalah ya orang-orang yang pertama nih di openingnya adalah who is refugee. Nah, refugee ini kan pengungsi ya dari negara konflik, misalkan konflik Timur Tengah atau Ukraine sekarang yang lagi perang. Nah, ini berhak dapat visa ini ya. Terus ini adalah 5 alasan utamanya: race, ras, agama, religion, nationality, terus membership of a particular social group or political opinion. Nah, kategorinya si Bima ini kalau saya lihat ini merujuk kepada political opinion ya, karena dia berusaha mengkritik pemerintah ya. Jadi kita bisa lihat di sini merujuk ke aksinya nih ya. Jadi orang ini nggak bebas gitu, merasa nggak bebas di negaranya untuk mengkritik ini. Terus dia didiskriminasi dari soal ras, etnis ya, terus pilihan ideologinya, pilihan politiknya. Nah, ini berhak dapat visa ini. Terus seksual orientasi. Tapi ini kan kasusnya dia ini baru aja terjadi gitu loh. Dia ngeritik dari Australia, bukan dia dari Indonesia, speak up, terus dia bermasalah sama pemerintah di Indonesia. Terus mungkin dia dikejar-kejar sama pihak kepolisian atau diintimidasi. Itu kan nggak sama sekali kan. Nah, dia baru terjadinya itu di Australia ketika dia koar-koar di sosial media gitu loh. Dan gaya koar-koarnya menurut saya nggak pantas ya dengan bahasa yang sebagai orang terpelajar itu kayaknya nggak banget gitu loh. Nah, ini sebenarnya saya jadi bertanya, ini kayaknya ada tujuan khusus kenapa dia baru berkoar-koar di Australia gitu loh. Kenapa nggak di Indonesia aja dulu dia kritik berkoar-koar di sosial media pas dia di Indonesia. Nah, ini jadi tanda tanya ya, kenapa dia berkoar-koar sekarang gitu pas di Australia. Nah, karena saya tahu ini ada motifnya sebenarnya. Motifnya dia adalah ingin mendapatkan visa ini. Ya seperti yang kita lihat tadi di persyaratannya kan ada tuh ya. Nah, si Bima ini kan setahu saya mahasiswa ya, yang kayaknya juga belum lama di Australia. Terus ya dari gaya ngomongnya kayak sombong banget gitu loh. Kayak
udah nggak mau balik ke Indonesia lagi. Emangnya nggak khawatir sama keluarga di Indonesia? Emangnya kamu nggak mikirin kalau bapak kamu itu seorang PNS yang relate sama kegiatan pemerintah, dan terus kamu juga bikin konten nangis-nangis khawatir tentang keluarga? Emangnya kamu nggak mikir dampak ini ke depannya gimana bagi kamu? Kalau menurut saya sih ini euforia aja ya. Mungkin gara-gara orang di sekelilingnya ngasih referensi dia yang nggak bener menurut saya. Ini saya mau bicara tentang protection visa ini. Sebenarnya ini visa yang udah populer juga sih, cuman di kalangan orang-orang bermasalah ya kebanyakan. Dan visa ini nggak hanya cuman di negara Australia aja, di negara-negara maju lain, negara-negara barat lain juga mensponsori orang untuk bisa dapetin visa ini kalau mereka emang benar-benar punya masalah di negaranya. Nah, rata-rata apa sih masalahnya? Kayak saya punya teman-teman ya, sepengalaman saya, kenapa mereka apply visa ini. Antaranya ada yang LGBT, mereka ngerasa didiskriminasi di Indonesia, terus mereka mau kehidupan yang lebih bebas. Ya udah, mereka datang ke Australia dengan visa turis atau visa pelajar, dan mereka akhirnya dapat perlindungan, bisa tinggal lebih lama tanpa harus bersusah-susah. Terus apalagi ada yang simpatisan PKI alasannya, saya masih menjunjung ideologi kiri nih. Nah, terus ya udah minta suaka. Ada aliran agama tertentu. Saya mau memperjuangkan aliran agama yang saya anut nih. Terus saya nggak dapat ruang di Indonesia, tapi saya pengen masih memperjuangkan idealisme ini. Nah, akhirnya mereka pergi ke luar negeri, ke Australia, terus minta suaka. Ada alasan lagi, etnis saya nggak diterima di Indonesia nih. Saya mau punya kehidupan lebih baik lagi. Oke, pindah ke cari suaka di Australia. Dan banyak alasan sebenarnya. Alasan ini bisa jadi alasan yang logik, masuk akal, dan bisa jadi alasan yang dibuat-buat. Nah, seperti yang kita tahu, kalau Indonesia itu punya banyak public enemy ya sebenarnya, yang saya nggak tahu yang mereka perjuangkan itu benar-benar idealisme mereka atau cuman cari-cari alasan. Nah, kita ambil satu contoh ya, kayak kasus dulu ada orang yang mengaku-ngaku nabi terus menghina-hina agama Islam. Namanya Joseph Paul Zong ya. Tema kita hari ini adalah Muhammad, Nabi ke-26, tidak masuk surga, pasti ada di neraka. Sekarang belum ya, masih gentayangan. Jadi pasti masuk neraka, pasti itu ya. Aku yakin, ya saya berani menjamin itu pasti masuk neraka. Haleluya. Passwordnya. Terus dia pergi ke Jerman pakai visa turis. Terus dia menghina agama Islam, membuat gaduh, memprovokasi umat beragama di Indonesia. Terus tujuan dia ini apa gitu loh, sampai sebegitunya gitu loh. Sampai kenapa sih dia mau mengorbankan diri sampai jadi public enemy? Dan beberapa tahun setelahnya, setelah nggak tahu kehidupannya stabil mungkin, tiba-tiba dia tobat gitu loh, mengakui kesalahannya. Setelah dia dapat rewardsnya apa? Ya visa suaka itu. Ketika saya makin menyelidiki tentang dari mana asal-usul agama Islam ini, saya semakin meyakini bahwa memang Alkitab telah menuliskan dengan jelas
tentang kebangkitan bangsa-bangsa Arab ini dan agama Islam ini. Jadi sebenarnya alasan ini alasan yang dibuat-buat untuk bikin visa suaka gitu loh. Dan ini saya khawatir nanti ini jadi masif gitu buat orang-orang yang seperti ini gitu loh. Orang-orang yang sebenarnya memanfaatkan visa ini hanya untuk kepentingan materi semata. Dan ini banyak orang-orang kayak gini. Tapi mereka lebih milih cara diam-diam. Di lingkungan saya pun banyak teman-teman saya yang apply visa ini, tapi mereka diam-diam aja. Karena mereka nggak mau ini tersebar luas gitu. Mereka juga nggak mau jadi public enemy juga di Indonesia. Ya, nggak hanya Indonesia, dari negara lain pun ada juga gitu. Tapi mereka lebih memilih diam-diam aja gitu loh. Silent, main halus lah. Nggak perlu main kasar gitu loh. Dan mereka juga dapat kok visa ini. Tenang aja gitu loh. Sekali lagi, buat Bima, lo kesini kan sebagai student gitu loh. Lo bisa pakai jalur yang halal, yang berkah gitu, yang dari prestasi lo gitu loh. Lo datang sebagai mahasiswa, terus lo kerja di sektor yang relate sama pendidikan lo, atau yang relate dibutuhkan untuk di Australia gitu loh. Terus lo dapet permanen resident dari situ. Lo ngapain gitu loh pakai jalur kayak gini gitu loh. Itu bakal menyusahkan diri lo nanti gitu loh. Untuk sekarang-sekarang ini oke, lo masih panas-panasnya ya, masih viral sekarang. Nama lo di mana-mana, tapi dengan cara yang menurut gua ya rendah etika dan moral ya. Oke, terserah lo mau gimana. Lo mau mengkritik apalagi nantinya mau buat agama baru atau apalah, terserah lo supaya visa lo bisa cepet granted. Tapi kan ini sekali lagi ya nggak enak gitu loh dengan cara seperti ini gitu loh. Lo harusnya bisa berprestasi gitu loh. Tunjukin lo anak muda yang berprestasi. Lo pada mending kerja yang bener dah. Gue ini lagi OP. Jangan lagi overpower. Gue kalau di Mobile Legends ini, gue nyerang Lord sendiri aja habis tuh Lordnya. Jangan sampai gue ngamuk. Ya, gue kasih tahu ya, orang-orang model begini tuh orang-orang yang pengen instan aja. Dia pengen cara cari gampang untuk bisa permanen di Australia. Ya, nyari jalur singkat lah, shortcut. Tapi dengan cara-cara yang nggak bener. Terus, ya gimana dengan kita-kita ini yang berjuang secara halal, secara legal, kerja mati-matian di banyak industri, harus ngorbanin materi, waktu, tenaga, dan macem-macem. Ya, bahkan untuk PR itu susah loh. Kayak orang itu bisa ngabisin waktu sekitar 5-10 tahun untuk berjuang. Tapi ya di balik itu kita juga tahu ada orang-orang yang secara instan pengen dapetin ini gitu loh, dengan cara gampang. Dengan pura-pura bikin kasus, ya kayak lewat jalur visa suaka ini gitu loh. Ada jalur yang bener juga untuk visa suaka, kayak ibu kos saya itu pengungsi Vietnam dulu ke Australia, datang lewat kapal laut, terus dapat visa suaka. Ya itu bener gitu loh. Saya udah kenyang lah sama orang-orang yang begini gitu loh. Saya pernah ketemu komunitas besarnya dari negara-negara tertentu, ada yang saya tahu di sini gitu loh. Ya pura-pura terintimidasi, padahal cuma pengen kerja di sini gitu. Dengan emang kerja di sini enak sih, uangnya banyak gitu loh, benefit ya di sini. Terus ya protection visa itu bisa dapat hak layaknya residen di sini gitu loh. Itu kenapa orang sampai sebegitunya gitu. Bela-belain mati-matian, gak peduli mereka sama etika gitu. Mereka pura-pura, mereka buat-buat kasus, seakan-akan negara mereka ada kasus gitu loh. Atau manfaatin sesuatu yang emang udah
ada kayak si Bima ini gitu loh. Ya, sekali lagi gue setuju sama kritik ya, Bima ini bener, gue objektif juga ya, bener. Tapi ya semua ini ada motifnya, ada motif terselubung. Itu aja sih. Lu nggak lama kayak gini gitu loh, nanti lu nyesel ke depan. Dan hal kayak gini tuh bisa dilakukan oleh siapapun, dan gue pun bisa gitu loh kalau gue mau gitu loh. Kalau bisa dari tahun-tahun lalu lah gitu loh, gue bikin konten yang sekiranya against sama pemerintah, atau bikin konten yang sekiranya buat lo seakan-akan menderita gitu loh di Indonesia untuk dapetin permanent resident. Tapi gue nggak mau. Dan semua orang gitu loh yang tinggal di sini, yang butuh visa, yang berjuang dapetin permanent resident secara halal, bisa aja bikin konten gini gitu loh. Korupsi di mana-mana di Indonesia general kok. Lo mau hina pejabat, mau apalagi mau bikin gaduh daerah mana, kayak kemarin Indonesia nggak jadi Piala Dunia, terus lo mau hina-hina pejabatnya yang dukung itu, terus lo jadi public enemy gitu loh. Terus lo mau apalagi mau bikin konten hina-hina agama, atau mau bikin konten-konten yang nggak sesuai sama ideologi Indonesia, bisa aja gitu loh. Banyak orang-orang di sini bisa aja, tapi mereka mikir gitu loh. Ini nggak baik kayak gini, nggak secara etika dan moral itu nggak bener gitu loh. Mereka lebih pilih, saya yakin, cara-cara yang berprestasi, cara-cara yang lebih dewasa. Dan saran saya sih buat Bima ya, lebih baik minta maaf. Ini nggak baik, karena ini nanti bisa ditiru sama orang-orang lainnya yang model-model kayak lo gini sekarang gitu loh. Dan nanti bisa jadi alasan ini buat lagi. Buat yang ngedukung dia gitu loh, yang oke nih gue dukung lo gara-gara lo pembangunan jalan sekarang dilanjutkan, jalanan jadi pada di aspal gitu loh. Ya mungkin ini sisi positifnya, oke lo ngeritik begini terus mereka mendapat benefit, tapi tujuan lo lain. Tujuan lo bukan semata-mata mengkritik, tujuan lo bukan karena idealisme lo gitu loh, tapi lo cuman pengen dapat protection visa, cuman pengen dapat suaka, yang sebenarnya dengan cara-cara yang ya rendah etika dan moral kayak gini. Ya sekali lagi itu aja sih ya, kalian buat yang mendukung dia ya silahkan aja gitu loh, dan saya juga siap dihujat gitu loh soal ini gitu loh. Tapi ya kita tahu lah yang di Australia ini yang mau dilakuin si Bima ini apa sebenarnya. Kita tahu gitu loh. Kita ya udah, kita ada yang speak up juga, komentar, ya ada yang juga diem aja, yang ketawa-ketawa aja gitu. Ya jadi ini video respon saya aja ya, semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kalian, dan kalian nggak hanya menerima informasi dari medsos itu langsung begitu aja, oh ini orang benar-benar punya idealisme buat kritik, tanpa tahu sebenarnya motifnya dia apa sih gitu loh. Ya udah segitu aja konten vlog Australia saya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya tentang Australia. Bye.